Baik, selamat malam teman-teman dan Pak Binsar. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan makalah kelompok kami mengenai filsafat Plato dan Sokrates. Di kelompok kami ada Agnes Sartika Sihaan, Joshua Tobias Tarihoran, dan saya sendiri Zulfanya Jeremias Lande. Yang pertama yaitu membahas mengenai biografi Plato dan maupun Sokrates. Latar belakangnya, Sokrates adalah seorang filsuf besar dari Yunani. Ia dilahirkan pada 469 sebelum Masehi di Athena. Sokrates berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya yang bernama Sophroniscus bekerja sebagai tukang kayu, sedangkan ibunya bernama Phainarete bekerja sebagai bidan atau dukun beranak. Kalian memahat ayah ini diwariskan dalam diri Sokrates. Hal ini terbukti melalui sebuah patung di benteng kota Aten yang bernama Akropolis. Pada masa mudanya, Sokrates banyak mempelajari ajaran mengenai filsafat, secara khusus mengenai ajaran dari Anaxagoras. Anaxagoras adalah seorang filsuf yang berasal dari Yunani yang berfokus mengenai filsafat alam. Anaxagoras memang tidak memiliki nama dan pengajaran yang besar maupun yang terkenal. Namun ia merupakan filsuf yang memperkenalkan filsafat ke dalam Athena. Salah satu teorinya yaitu mengenai semua semesta yang dibentuk dan diatur oleh roh ataupun akal budi bukan berasal dari dewa maupun dewi. Menurut Sokrates, teori dari Anaxagoras sangatlah menarik. Sokrates juga menyetujui bahwa alam semesta bukan dari roh dan akal budi. Hal tersebut memberikan ajaran kepada Sokrates mengenai suatu kebenaran berdasarkan oleh kebijaksanaan dan akal budi. Maka dari itu, Anaxagoras menjadi seorang filsuf yang menjadi sumber ajaran dari filsafat Sokrates. Kemudian, latar belakang dari Plato. Plato adalah salah satu filsuf terkenal dari Aten. Ia mendapat pengajaran dari Sokrates, sehingga Plato disebut sebagai murid Sokrates. Nama Plato berasal dari kata Yunani yang bernama Platus, yang artinya lebar atau datar. Sedangkan nama asli Plato yaitu Aristokles. Plato lahir tahun 428 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga aristokrat dan kaya. Plato memiliki keturunan kerajaan dari ayahnya yang bernama Ariston, sebab ia masih memiliki bagian dalam garis keturunan raja terakhir Aten. Ibu dari Plato yang bernama Peritiano juga lahir dari keturunan yang memiliki pengaruh yang besar, sebab kakek dari ibu Plato merupakan seorang hakim yang memberi hukum di Aten. Plato memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk filsafat. Dua keputusan besar diambil oleh Platon. Yang pertama, Platon memilih untuk tidak menikah. Yang kedua, Platon mendirikan sekolah filsafat yang bernama Akademia. Sekolah tersebut Platon dirikan dan kelola dengan biaya sendiri dan berfokus pada pengembangan setiap siswanya. Akademia memiliki pengajaran yang berbeda dengan kaum sofis. Melalui pendirian akademia, berbagai sekolah filsafat muncul dan beragam doktrin dan argumen dan metode yang digunakan mulai tersebar ke seluruh dunia. Plato meninggal dunia pada tahun 347 sebelum Masehi. Kemudian, gagasan Sokrates Gagasan Sokrates, secara eksistensi nama Sokrates mungkin tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan filsuf-filsuf lain seperti Xenophanes, Parmenides, Plato, dan Aristoteles. Pada masa hidupnya, Sokrates tidak meninggalkan sebuah tulisan maupun karya lainnya secara langsung menunjukkan buah pemikirannya. Nama Sokrates hanya muncul melalui karya Plato, Aristophanes, dan Xenophanes, sehingga muncul sebuah teori yang mempertanyakan keberadaan Sokrates, apakah dia termasuk dalam sejarah historis ataupun hanya sebatas tokoh fiksi. Maka dari itu Sokrates bukanlah seorang filsuf sistematis, sebab tidak ditemukan ide maupun teorinya yang tertulis. Sokrates lebih banyak menyampaikan sebuah kata yang bermakna dan memiliki filosofis daripada sebuah tulisan. Kemudian, beberapa gagasan Sokrates yang pertama yaitu Sokrates menekankan untuk mendasari segala hal dengan pemikiran logika daripada spiritual. Ia juga menekankan menggunakan akal budi untuk memahami segala sesuatu daripada bertanya kepada peramal maupun ahli agama. Pandangan Sokrates tersebut menjadi suatu pertentangan bagi para kaum spiritual. Apabila diperdalam, teori Sokrates tersebut secara tidak langsung tidak mempercayai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia dan mempercayai segala sesuatu dapat terjadi secara masuk akal.
Kemudian yang kedua, Socrates meragukan sebuah teori kearifan lokal. Teori tersebut dipertentangkan oleh Socrates, sebab saat berdiskusi Socrates kerap kali mempertanyakan mengenai definisi segala sesuatu. Akan tetapi Socrates memberikan pernyataan yang berlawanan sehingga mereka memulai meragukan pendapatnya sendiri dan menganggap perspektifnya kurang tepat mengenai hal tersebut. Kemudian yang ketiga, Socrates mengadakan sebuah diskusi ataupun dialog sebagai sarana pencarian. Hal tersebut dikemukakan Socrates sebab kita saling membutuhkan satu sama lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai diri maupun persepsi. Diskusi mengajak kita untuk mengintrospeksi diri. Melalui pendapat orang lain, kita menyadari bahwa tidak sepenuhnya diri kita benar dan perlu diperbaiki melalui setiap masukan. Ketiga hal tersebut menjadi inti setiap gagasan yang dikemukakan oleh Socrates. Ketiga gagasan tersebut dinyatakan oleh Socrates dan saling berhubungan. Sebuah diskusi pasti didasari sebuah gagasan, dan sebuah gagasan timbul karena adanya pertanyaan dan pertentangan mengenai persoalan tersebut. Kemudian, Socrates juga dikenal sebagai orang yang bijaksana. Pada setiap diskusinya, Socrates berangkat dari ketidaktahuannya, sehingga ia berdiskusi dengan orang-orang bijaksana di Athena. Akan tetapi, setelah berdiskusi, mereka menjadi kebingungan dan sulit untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Socrates. Di setiap akhir diskusinya, Socrates dan lawannya selalu menyadari bahwa mereka sama-sama tidak tahu. Dengan demikian, siapa yang dapat dikatakan bijaksana? Melalui pandangan tersebut, Socrates sadar bahwa dirinya dikatakan bijaksana bukan karena keserbatauannya, namun karena ia sadar bahwa dirinya tidak tahu, sehingga ia sadar dirinya bukan orang yang bijaksana. Akan tetapi mereka yang merasa bijaksana, dasarnya adalah orang yang tidak bijaksana. Hal ini terjadi karena mereka tidak sadar bahwa mereka tidak bijaksana. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya Agnes. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan kaum sofis dan gagasan Sokrates. Kehidupan masyarakat di Athena menjadi pusat kebudayaan, ekonomi, dan politik yang menjadikan para penduduknya memiliki pola pikir yang rasional. Para masyarakat Yunani pada zaman tersebut masih menggunakan akal pikirannya untuk memahami segala hal. Maka dari itu, Yunani seringkali melahirkan filosof-filosof besar. Para masyarakat Yunani memulai transformasi terhadap suatu pemikiran. Contohnya, dari takhayul ke penalarah dan mitos ke logos. Selain itu, karena tidak adanya kasta dalam sistem sosial dalam masyarakat, Yunani membuat cara berpikir dan berpendapat cukup bebas dan terbuka bagi seluruh masyarakat. Pada masa itu, muncul juga kaum terpelajar yang disebut kaum sofis. Kata sofis memiliki arti pengetahuan dan kebijaksanaan atau sophia. Mereka berfokus pada penyampaian pengetahuan. Kaum sofis juga memiliki suatu keahlian retoris atau keterampilan berbicara dengan efektif, yang sering digunakan dalam sebuah debat maupun diskusi. Kaum sofis ini juga memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Socrates mengenai keberadaan segala sesuatu. Salah satu pandangan kaum sofis menyatakan bahwa manusia tidak dapat memahami setiap kebenaran sesuatu, baik itu mengenai alam maupun mengenai semesta. Socrates pada masa hidupnya bersinggungan langsung dengan kaum sofis. Hal tersebut terbukti melalui pemikiran yang sama antar keduanya mengenai ilmu pengetahuan manusia atau antropologis. Pada masa tersebut, orang-orang Yunani sangat konsen mengenai filsafat alam, yang mempertanyakan mengenai asal-usul dunia. Socrates dan kaum sofis bertentangan dengan konsen filosofi alam tersebut. Menurut mereka, membahas mengenai kehidupan manusia lebih penting daripada pembahasan mengenai asal-usul dunia yang dinilai terlampau jauh untuk dibahas. Melalui pernyataan tersebut, Socrates lebih berfokus pada filosofi manusia daripada berfokus pada filosofi alam. Salah satu pernyataan dari Socrates yang sepaham dengan kaum sofis mengatakan bahwa perbuatan manusia lebih utama daripada pikiran dan pengertian manusia. Pernyataan tersebut seringkali didiskusikan oleh Socrates kepada para masyarakat Yunani, namun banyak juga yang menentang gagasan tersebut. Meskipun memiliki pemikiran yang sama, namun kaum sofis menjadi penghambat dalam perjalanan Socrates. Selain itu, salah satu pertentangannya mengenai suatu kebenaran yang mereka anggap relatif dan tidak ada yang mutlak, dan semuanya itu kembali pada diri mereka masing-masing. Ajaran kaum sofis mengenai kebenaran yaitu relativisme.
Relativisme menganggap segala sesuatu seperti pengetahuan adalah nisbi dan relatif, yang bergantung kepada pribadi. Relativisme dilakukan oleh kaum sofis dengan tujuan untuk memperoleh upah dari dalamnya. Sokrates menentang hal tersebut, menurutnya tidak semua hal itu relatif. Maka dari itu, melalui jalur dialog dan diskusi, ia menentang gagasan dari kaum sofis tersebut. Yang kedua adalah gagasan Plato. Gagasan Plato adalah pusat pendidikan akademia. Dalam perkembangan sekolah akademia, Plato tidak membatasi perhatiannya kepada persoalan etis semata, melainkan mencakup seluruh bidang ilmu pengetahuan, terutama ilmu bidang matematika. Reputasi akademia pada saat itu membuat para tokoh-tokoh terkenal berdatangan ke sekolah tersebut. Salah satunya adalah Eudoxus, seorang astronom yang berasal dari Knidos. Semua ilmu yang telah dipraktikkan di negeri Yunani juga dipelajari di sekolah tersebut dengan nama filsafat. 40 tahun lamanya Plato mengepalai akademinya. Dalam riwayatnya, Plato sempat mengunjungi Sisilia untuk mengajarkan ilmu kepada seorang anak bangsawan di sana. Namun, karena ancaman yang diterima oleh Plato pada saat di Sisilia, membuat Plato pulang ke Athena dan kembali mengepalai akademia hingga dia meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Sepeninggalnya Plato, riwayat sekolah akademinya tidak berhenti begitu saja. Posisi Plato digantikan oleh kemenakannya yang bernama Speusippos. Akademinya sebagai sekolah yang meneruskan karya Plato tetap hidup selama hampir 8 abad. Pada abad ke-6, riwayat akademia berakhir. Meskipun demikian, Plato banyak memberikan pengaruh dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang mata pelajaran dan pada masa itu, dan metode mengajar di era sekarang. Plato adalah figur pertama kali yang memberikan pengertian definitif tentang filsafat pendidikan yang kemudian berkembang secara luas sebagai dasar filsafat pendidikan negara. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Joshua Tobias. Ya, saya akan melanjutkannya tentang pandangan dunia dan moralitas dan politik. Teori Plato dan teori Socrates adalah bagian sangat penting dari filsafat Yunani kuno. Plato percaya bahwa dunia nyata yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ideal, realitas. Menurut Plato, dunia ideal ini dapat ditemukan melalui pemikiran dan filsafat. Dia percaya bahwa moralitas dan etika dapat ditemukan melalui pemikiran rasional dan bahwa individu dapat mencapai realisasi dunia ideal melalui filsafat. Teori Socrates adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada masa itu. Dilahirkan, dia dianggap sebagai guru Plato dan Aristoteles. Socrates percaya pengetahuan dan pemahaman tentang moralitas dapat dicapai melalui dialog dan pertanyaan. Dia juga percaya hanya dengan pengalaman dan pertanyaan seseorang dapat mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Menurut Socrates, politik harus didasarkan pada moral dan etika, dan kepentingan masyarakat tidak boleh merugikan. Kedua, teori berbeda dalam pandangan dunia, moralitas, dan politik. Plato percaya bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ideal, sementara Socrates percaya bahwa individu dapat memperoleh kesadaran moral dan etika melalui dialog dan pertanyaan. Kedua teori ini sangat mempengaruhi filsafat dan pemikiran. Secara keseluruhan, teori Platonis dan Socrates menawarkan pandangan dunia, konsep moral, dan politik yang berbeda. Kedua filsuf ini telah memainkan peran penting dalam membentuk filsafat dan pemikiran. Teori ini masih dipelajari secara luas dan diterapkan pada filsafat dan politik saat ini. Pandangan filosofis Plato sangat luas dan dalam, mencakup dalam berbagai bidang, termasuk etika, politik, epistemologi, dan metafisika. Dalam filosofinya, Plato melihat dunia sebagai cairan dan tidak stabil. Dalam pandangannya, dunia yang kita lihat dan dengar setiap hari hanyalah dunia bayangan atau penampakan. Sedangkan dunia nyata adalah dunia gagasan. Dunia pemikiran ini adalah dunia abadi, kebal terhadap perubahan. Plato memperkenalkan konsep bentuk atau gagasan yang menurutnya mewakili kebenaran, keindahan, dan keseimbangan. Beberapa contoh bentuk adalah bentuk kebenaran, bentuk keadilan, dan bentuk kebajikan. Menurut
Plato, kita hanya dapat mengetahui hal-hal seperti kebenaran dan keadilan dengan memahami bentuk. Bentuk ini tidak hanya ada di dalam pikiran, tapi juga sebagai bagian dari diri kita sendiri. Plato menganggap pikiran sebagai bagian dari alam bawah sadar, terpisah dari pikiran. Ini memperkenalkan konsep pengalaman sebelumnya. Artinya, setiap orang memiliki pengalaman sebelumnya di dunia ide sebelum dilahirkan ke dunia gambar. Menurut Plato, ini memberi kita memori tentang dunia intelektual kita yang dapat kita akses melalui proses filosofis dan spiritual. Plato memiliki pandangan tegas tentang negara dan politik. Dia melihat negara sebagai organisasi yang harus mempromosikan kebaikan dan keadilan kepada semua warganya. Dia memiliki visi tentang negara ideal, negara yang filosofis, yang diperintah oleh raja filsuf, atau penguasa yang memiliki pemahaman yang baik tentang bentuk dan tugas yang mengatur negara dengan prinsip-prinsip filosofis. Penutup, Plato dan Socrates merupakan dua filsuf besar dalam sejarah dalam sejarah filsuf dunia. Oke. Penutup atau kesimpulan, saya ulang. Plato dan Socrates merupakan dua filsuf besar dalam sejarah filsafat dunia. Dua orang Yunani tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan ilmu filsafat di dunia. Salah satu gagasan Socrates yang diangkat pada tulisan yaitu cara berdialog dan berdiskusi yang ia sampaikan. Tidak hanya berdiskusi, Socrates juga mengajarkan mengenai kerangka berpikir kritis. Gagasan tersebut hingga saat ini dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Hal tersebut diwujudkan untuk mengembangkan pemikiran dan potensi setiap orang. Sebagai murid dari Socrates, Plato juga memiliki konsep gagasan yang sama. Plato memiliki gagasan mengenai substansi suatu ide merupakan sebuah fakta yang sesuai dan akurat. Meskipun mereka berdua merupakan guru dan murid, namun mereka juga memiliki pemikiran yang bersinggungan. Plato lebih berfokus pada realitas. Akan tetapi, Plato mempercayai segala sesuatu melalui diskusi dan berdialog. Dengan demikian, Plato dan Socrates memiliki konsep dan teori yang masing-masing. Meskipun terdapat berbeda pemahaman, akan tetapi melalui perbedaan tersebut, melalui perbedaan tersebut menjadi suatu metode bagi Plato untuk mengembangkan gagasan Socrates dalam sebuah buku. Salah satu bukunya yaitu berjudul The Republic. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kiranya ilmu yang kami sampaikan di suatu masukan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.